Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai anak-anak semuanya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah mau menunggu dan sudah siap untuk beribadah pada hari Minggu ini. Semuanya luar biasa dan langsung percaya kalau anak-anak semua di rumah pasti semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan siap untuk memuji Tuhan. Benar kan ya? Oke, yuk sebelum kita akan mulai ibadah kita hari ini, kita mau menaikkan pujian, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terhebat. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini. Kalau yang bisa kita boleh sambil berdiri, kita sambil bergerak, kita lakukan gerakannya, kita mau naikkan pujian kuat, hebat. Ikutin gerakannya ya. Gerakannya Sambil senyum dong. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. sekali lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yeay, puji Tuhan, Yesus kita yang terkuat, yang terhebat, dan yang Terbesar. Ya benar anak-anak ya. Yesus kita, Yesus yang terkuat, yang terbesar, yang terhebat. Yuk kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Lause Syume. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu hebat, Tuhan begitu besar, Tuhan begitu luar biasa untuk kami semua.
Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kembali walaupun lewat Zoom. Tuhan, tolong kami agar kami boleh tetap bersukacita dan bersyukur karena Tuhan yang luar biasa itu. Pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak semua. Nah, kita sudah menaikkan pujian tadi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terkuat, Tuhan yang terhebat, bahkan Tuhan yang terbesar. Tiada bandingannya di dunia ini. Ya. Nah, makanya oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Setiap hal yang akan kita kerjakan, kemanapun kita akan melangkah, kita harus melangkah bersama dengan Tuhan. Yuk, sama-sama kita menaikkan pujian Every Move. Nyanyikan pujian ini sambil kita bergerak ya. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Wave of mercy, wave of praise. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I breathe in you. Wave of mercy, wave of praise. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 setiap langkah yang kita ambil dalam kehidupan kita, pastilah kita harus terus bersandar sama Tuhan Yesus ya. Nah, saya yakin anak-anak di rumah sudah semakin semangat untuk memuji Tuhan. Benar ya? Oke, nah kita berikutnya akan menaikkan pujian Kudaki-daki. Kita akan bergerak, boleh sambil bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Yuk, sama-sama kita pujikan Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di mana lagi? Di kiri kau ada, di mana? Di atas Dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Sebab Engkaulah Yesus. Sekali lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra.
Dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Ya, anak-anak, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada dimanapun kita berada, yang selalu ada apapun keadaannya. Di saat kita senang, di saat kita sedih, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita semua. Puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagian yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita mau fokus, kita mau sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya nanti firman Tuhan yang akan kita dengarkan boleh tumbuh dalam hidup kita dan berbuah yang lebat dalam hidup kita. Yuk, sama-sama kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian, Ku di Tangan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Katakan, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Halo, apa kabar? Wow, Lasa Heni tadi lihat semuanya bernyanyi dengan bergembira ya. Meresponi lasa-lasa yang memimpin pujian, semua juga punya antusias. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lasa Heni mau kita berdoa, kita meminta Tuhan tolong supaya firman ini menjadi firman yang memberkati kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman, berkatilah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tema hari ini adalah bertekun. Apa ya itu bertekun? Mungkin kakak-kakak yang kelas 4, 5, 6 tahu arti bertekun. Mungkin yang lain yang lebih kecil belum tahu. Tapi nanti Lasa Heni jelaskan. Sekarang kita mau membaca Alkitab dulu dari Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Nah, ini Lasa Hendra sudah akan tampilkan ya. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Lasa Heni membaca dan kalian menyimak. Firman Tuhan berkata demikian, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, yaitu Yesus ya. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu.
Hai, ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Nah, anak-anak, ada satu cerita. Nah, saya ini mau cerita nih supaya kita bisa menyimak apa itu artinya tekun gitu ya. Jadi katanya begini, ini cerita, namanya cerita ya. Satu hari ada batu yang sangat besar, kuat, kokoh dan sangat sombong ya. Batu ini merasa dia paling kuat. Dia tidak khawatir tentang apapun juga ya. Dia menyombongkan dirinya dan dia berkata, tidak ada yang bisa menghancurkan aku. Aku adalah batu yang besar dan kuat, gitu katanya ya. Wah, si besi denger nih batu ngomong gitu. Besi gak mau. Oh enggak, aku lebih kuat dari kamu katanya. Oh, batu bilang silakan kalau kamu bilang kamu lebih kuat. Wah, besi enggak terima ya. Lalu dikatakan besi itu membiarkan dirinya memukul batu itu, pukul diketemukan sama batu gini, pong gitu ya. Bunyinya keras. Tapi besinya itu hanya apa? Hanya bengkok. Batunya tetap jadi batu, tidak berubah jadi kerikil, tetap kuat ya. Jadi coba lagi, besi bilang, oh tunggu, aku tadi belum kuat, sekarang aku lebih kuat lagi. Dia coba lagi, pom gitu ya, tambah bengkok besinya ya. Wah, akhirnya besi ngalah. Wah benar batu, ternyata kamu hebat. Nah, di situ juga rupanya ada api. Api bilang enggak, mungkin besi nggak bisa, tapi aku si api melahap segalanya katanya gitu ya. Lalu si api bilang, aku akan mencoba mengalahkan kamu batu. Lalu api masuk ke dalam batu ya, dibakar batunya. Tidak hancur batunya, cuma berubah warna. Batu ketawa, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Akulah si batu yang gagah perkasa katanya gitu ya. Nah setelah api pergi, besi pergi, ini cerita ya. Api pergi, besi pergi, lalu apa yang terjadi? Hujan mulai turun ya. Nah hujan turun, tetesnya kecil jadi besar. Tiap hari, setiap minggu, setiap bulan gitu ya. Hujan terus turun, air menetes. Yang terjadi luar biasa. Apa yang terjadi? Ternyata batunya mulai terkikis. Kenapa? Hujan yang terus menerus, yang tidak pernah lelah, air yang terus menerus menetes, ternyata membuat batu itu apa? Batu itu akhirnya hilang kegagahannya, batu yang sombong dan sebagainya. Nah, Lausaheni tadi bilang, Lausaheni mau menjelaskan cerita atau kata tentang tekun. Nah, air ini adalah dia seperti melakukan sebuah pekerjaan, ya, sebuah ketekunan. Dia tidak takut, dia tidak berhenti, dia terus meneteskan air. Walaupun si batu bilang, alah kamu air, rasa kamu jatuh aja kagak gitu ya. Tapi si air tetap meneteskan dirinya, tek. Akhirnya batu itu mulai runtuh ya. Nah adik-adik, dari sini Lausaheni mau mengajak kita melihat kepada firman. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita. Ketika Yesus hadir di dalam dunia ini sebagai manusia ya, Alkitab bilang ada 33 tahun Tuhan Yesus bersama ya di dunia ini, dan ada kurang lebih 3,5 tahun dia dengan murid-muridnya. Pada waktu dia bersama dengan murid-muridnya melayani, menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan mata yang buta, membuat orang yang lumpuh bisa berjalan, dan dia melakukan banyak hal. Tibalah waktunya, tidak lama kemudian dia harus kembali kepada Bapa di surga. Melalui mati di kayu salib, kita tahu nanti kita akan dengar cerita, tapi dia juga bangkit. Nah sebelum Yesus pergi meninggalkan mereka, Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini akan menghadapi yang namanya kesusahan. Akan menghadapi namanya diejek orang, dihina orang. Wah itu gak tahan ya. Adik-adik, anak-anak di rumah juga pasti nggak suka kalau ada orang yang ejek, atau di sekolah orang yang meremehkan kita, orang yang bully kita nggak suka dong gitu ya. Atau orang yang tidak menghargai kita nggak senang banget. Nah Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini akan menghadapi banyak orang yang tidak suka dengan mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri hadir di dunia itu, banyak orang gak suka, banyak orang iri, banyak orang melihat kamu kok manusia biasa, tapi kamu kok bisa melakukan banyak hal, kok ada hal yang berbeda dalam diri kamu gitu ya. Jadi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalian akan menghadapi banyak tantangan, kalian akan dihina orang,
Kalian akan berhadapan dengan orang yang merasa bahwa mereka lebih benar dari kalian. Kalian akan menghadapi orang yang bisa marah, orang yang bisa menolak kalian, orang yang bisa menyingkirkan kalian, dan banyak hal. Tapi ingat satu hal, ketika aku pergi, aku akan mengirimkan penolong. Ketika aku pergi, aku yang mati ini ada hari ketiga aku akan bangkit. Artinya kalian harus tetap bertekun. Kalian harus tetap bertekun. Seperti tetesan air di batu itu gitu ya. Maksudnya artinya kita itu tidak boleh cepat putus asa. Ketika ada orang yang memberi tantangan, lalu seperti besi kita coba pang, oh nggak bisa, ngalah gitu ya. Api dibakar, nggak bisa, oh udah ngalah. Air tidak pernah mengalah. Artinya sebagai anak-anak Tuhan kita harus percaya. Ketika kita belajar melakukan yang namanya ketekunan, kesetiaan, Tuhan itu pasti tolong. Tuhan itu pasti tolong. Kita bisa melalui semua hal itu. Nah, anak-anak yang di rumah, saya ini tidak tahu bagaimana anak-anak menghadapi kehidupan ini ya. Bagaimana di sekolah anak-anak diperlakukan. Ya, saya ini berharap kita bukan jadi orang yang membuli orang. Kalau kita jadi orang yang dibully oleh orang lain, ya saya ini juga tidak berharap begitu. Tapi kalau sampai itu terjadi, dibully itu artinya diejek-ejek, ya diremehkan. Kadang-kadang dikasih kata-kata yang nggak enak di telinga gitu ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan hal begitu, kita tidak perlu membalas. Kita tetap bertekun di dalam iman. Maksudnya bertekun apa? Tetap berdoa, tetap mengasihi Tuhan, tetap ikut apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan bilang boleh nggak membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak boleh. Harus mengasihi bahkan musuh kita. Boleh nggak Tuhan bilang ketika orang lain melakukan hal yang jahat, kita harus lebih jahat lagi? Enggak, firman Tuhan tidak ada bilang gitu. Kita tetap bertekun di dalam Tuhan, tetap berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, ya. Jadi bertekun itu artinya apa? Bersetia, sungguh-sungguh, terus-menerus, ya, mengikuti Tuhan, percaya Tuhan, setia kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Orang yang bertekun akhirnya pasti akan jadi luar biasa. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyertai. Oke anak-anak, Tuhan Yesus tolong kita ya. Terima kasih hari ini untuk semua yang sudah ikut Zoom. Saya ini kasih 2 jempol bagi kita ya, bagi kalian ya. Karena kalian sudah mengambil waktu dan tetap mau bertekun beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Nah anak-anak, firman Tuhan yang luar biasa ya. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan juga ingin kita terus bertekun dalam iman kita. Ya, kita bertekun itu maksudnya adalah kita harus terus lakukan berulang-ulang sampai kita menjadi orang yang semakin hari semakin menyerupai dengan Tuhan. Ya, banyak cerita mungkin anak-anak juga pernah dengar nih, cerita kalau banyak sekali tuh saintis, ilmuwan itu ketika mereka melakukan sesuatu, ketika mereka berhasil menemukan sesuatu, itu mereka sudah melakukannya dengan tekun, berulang-ulang. Kalau kata itu yang menemukan lampu, ada yang tahu nggak siapa penemu lampu? Ada yang tahu nih, kakak-kakak yang kelas besar, ada nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak penemu lampu siapa? Manusia lah, Mas. Manusia lah, iya. Thomas ya benar ya, Thomas Alva Edison. Itu katanya waktu dia sebelum dia berhasil menemukan lampu, dia tuh coba terus berulang-ulang katanya sampai 1000 kali. Wah, dia tidak berhenti. Ketika dia gagal, dia tidak berhenti. Banyak sekali semua penemu-penemu itu pasti melakukannya berulang-ulang. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya mengerjakan sesuatu yang mungkin menjadi tugas kita, terlebih mungkin ketika kita baca firman Tuhan. Aduh, kok nggak ngerti ya? Aduh, kok nggak ngerti ya? Aduh, saya belum ngerti nih firman Tuhan ya, saya belum ngerti firman Tuhan ya. Nah, bukan berarti ketika kita tidak mengerti, terus kita berhenti. Nah, udah deh, nggak ngerti, biar aja mama yang baca, atau biar aja nanti papa yang jelaskan. Bukan. Tapi kita harus terus berulang-ulang dengan tekun, kita terus baca setiap hari firman Tuhan, supaya kita juga bisa mengerti firman Tuhan. Gitu ya. Nah, anak-anak, sekarang di Lause Noel, mau kita belajar bertekun dari satu hal. Lause akan membagikan, Lause mau share screen. Di sini kalian akan mencari perbedaan dari gambar. Nanti kalian boleh coret-coret, tapi Lause Noel minta kita bertanggung jawab
Ya, jadi ketika kalian mau coret-coret, nggak asal sembarang semua dicoret-coret, tapi perhatikan baik-baik, lihat perbedaannya, terus baru dilingkari apa yang menjadi perbedaan dari kedua gambar tersebut. Paham ya? Jadi semuanya tidak coret-coret layarnya, tapi benar-benar dicari, diperhatikan baik-baik perbedaan dari gambar tersebut ya. Nah, langsung akan share gambarnya. Bentar ya. Lasa Nobel. Ya. Tolong Ya, info Lasa. anak-anak cara coretnya. Aplikasi yang gimana? Pakai Oh, yang oke ya. thank you. Nah, anak-anak apa namanya ya? Nanti kalian kalau mau coret ada di option di sebelah kanan atau mungkin di atas. Kalau yang pakai laptop mungkin di atas itu ada gambar pensil tulisannya Udah Antud. tahu. Oh, sudah tahu ya anak. Jadi nanti Mister, kalian klik itu baru Lause Noel, saya ya. boleh bertanya sedikit. Kalau Iya, kalau oke. kalau saya kan pakai komputer, jadi tidak ada, Mister. Nanti coba dilihat setelah langsung share mungkin akan ada muncul ya. Nah, kalau mungkin yang nggak ngerti, yang nggak bisa, boleh nanti waktu langsung Noel share gambar, kalian boleh screenshot dulu. Jadi nanti kalau kalian nggak bisa coret-coret, mungkin setelah ibadah kalian bisa cari sendiri. Oke ya? Apa lagi coret-coret, Mister? Oke ya. Nah, sekarang langsung Noel akan share screen-nya. Oke, nah kalian sudah boleh dicek gimana perbedaan kedua gambar tersebut. Oh my God, ini yang beda warnanya. Harusnya kayak Ya, gimana? boleh. Warnanya. Ya, boleh langsung dicari pelan-pelan. Kalau mungkin yang nggak bisa, boleh di chat, disebutkan apa perbedaannya ya. Oke, sudah ya. Oke ya, terima kasih ya anak-anak ya. Nah, kalian sudah tadi, itu salah satunya tuh, mungkin di sekolah kalian juga akan banyak mengalami tes atau soal-soal yang mungkin kalian pikir, aduh nggak bisa-bisa, udah belajar kok tetap nggak bisa ya. Nah, bukan berarti kita harus berhenti. Ya, aduh saya udah belajar, nggak bisa, udah belajar, udah deh, nggak usah, emang nggak bisa mungkin. Nah, bukan berarti seperti itu ya. Tapi kita harus terus mencoba dengan tekun, diulang. Pastor Noel percaya, pasti pada saatnya kita akan menjadi lebih baik. Ya, karena Tuhan Yesus yang akan tolong kita, Tuhan Yesus sudah memberikan penolong untuk kita semua. Oke ya, yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan sudah begitu memperhatikan kami, sehingga Tuhan sudah memberikan kami penolong, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami boleh bertekun dalam iman kami. Ajarkan kami Tuhan, dari kami kecil, kami boleh bertekun dalam doa, kami boleh bertekun dalam membaca firman Tuhan, kami boleh bertekun untuk terus setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu hari ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, untuk ayat hafalan, kalian boleh siapkan, mungkin yang kelas besar boleh ditulis. Nanti kalau kelewat, kalian juga bisa tonton lagi YouTube-nya ya, yang akan disampaikan oleh Selili. Kolose 1 ayat 23a. Kolose 1 ayat 23a. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang. Sekali lagi ya. Kolose 1 ayat 23a. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, dan tidak berguncang. Oke, demikian ya anak-anak ya, untuk ayat hafalannya. Mungkin yang tadi belum menyimak, di Langsung Noel ulangi, yaitu dari Kolose 1 ayat 23a ya. Dihafalkan, nanti boleh dikirim ke grup WA kelasnya masing-masing yang sudah hafal, boleh dikirim ke lausenya masing-masing ya.
Ayat 23A. Ya, ayat 23A. Oke ya. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita bisa masukkan ke dalam celengan yang sudah diberikan, yang sudah dibagikan. Kita akan memberikan persembahan. Kita menaikkan pujian 1, 2, 3, Jesus love me. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan lupa ya, tangannya nomor 1 dulu ya. Oke, ya kalau sudah masukkan persembahannya, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Oke, doa persembahan akan dipimpin oleh Lause Vena. Oke anak-anak, kita akan berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mengembalikan sebagian dari berkat-Mu untuk setiap persembahan kami. Biarlah persembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya berdasarkan nominal, tapi dari hati kami melewati setiap puji-pujian kami. Dan biarlah setiap persembahan yang kami berikan Tuhan dapat menjadi berkat juga bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Lause Vena. Oke anak-anak, terima kasih untuk kalian semua yang sudah beribadah dengan luar biasa pada pagi hari ini. Dan biarlah kita akan kembalikan semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan terus tetap setia beribadah, terus tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kita ketemu lagi minggu depan dalam ibadah kita ya. Nah sebelumnya kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Lause Leni. Baik anak-anak, mari kita berdoa semua. Lause minta untuk buka tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih. Untuk hari ini kami semua boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Walaupun ada jaringan yang sedikit terganggu, tapi kami percaya Tuhan Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk terus belajar, taat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami ini boleh sungguh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sisa waktu kami di hari ini, hanya di dalam tangan kasih pimpinan Tuhan. Tuhan berkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semuanya.